Jadi kalau gitu mulailah dari kebutuhan dulu. Betul sekali. Jangan membuka bisnis di mana produk atau jasa tersebut Belum ada. tidak dibutuhkan. Betul. Ingat ya, kalau kamu sekarang lagi kerja dan kamu punya bisnis, Ya. pada waktu jam kerja, kamu digaji oleh kantor, kamu ya harus profesional dengan kantormu Ya itu. dong. Mas, seberapa menguntungkankah? Ya, seberapa menguntungkankah bisnis laundry? Ya, tamu kali ini adalah seorang, ini Raja Laundry, tapi bukan Raja Money Laundry. Ape, Mas Ape Primadia. Siap, Pak Helmi. Siap. Apa kabarnya? Ape tenang. Ape, puji Tuhan, alhamdulillah. Kamu tuh memang nama itu doa ya. Jadi dulu bapakmu tuh memang apa ya, udah berdoa supaya anaknya menjadi Ape. Ape. Sekarang Ape tenan, sekarang menjadi Raja Laundry. Terima kasih. Wajar kasih tahu Raja Laundry. Boleh. Kamu ngajar tentang bisnis laundry, buka bisnis laundry, punya channel juga tentang laundry. Cerita dong Mas, cerita Mas. Ya, terima kasih Pak Helmi Ya. diundang di sini. Jadi suatu kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di Helmi. Ya, bicara yang keren banget. Saya sering melihat di YouTube-nya. Ini suatu saat kapan ya saya bisa diundang. Ya ternyata. Kurang sogokan aja. Oke, Pak Helmi. Jadi saya itu, nama saya Ape Primadia. Saya backgroundnya memang sebenarnya juga bukan pebisnis. Saya dulu pegawai katanya. Pegawai di Indosat. Indosat. Ya, Indosat M2. Jadi Indosat terus ada anak perusahaan yang yang... itu tuh di zaman Pak Indar ya? Ya benar. Indar Manto. Betul. Wah itu teman sekamar gue Mas di Miami. Oke, Ya. Pak Indar. Nah, Ya. Indosat M2 terus 2013 resign lah. Kantor di Ragunan. Ragunan di Ragunan. Di Kebagusan. Yes. Kebagusan. Laundry depannya kantor. Yang awalnya pertama. dulu. Oke, Ya, terus dulu di sana. Terus jadi orang tua PNS, mertua PNS. Asal Kediri. Asal Nganjuk. Nganjuk. Jawa Timur. Jedak lah ya. Jedak lah ya. Ya, okay. Ya jauh dari Jakarta Pak. Nah ya seperti itu sih. Oke. Nah itu jadi pada waktu saya, intinya sih pada waktu saya masih kerja, terus kuliah malam Pak. Jadi kan karena saya lulusan STM Telkom Malang, pada waktu masuk di Indosat itu, akhirnya ibu saya ngasih ide, maksudnya nyaranin untuk kuliah. Akhirnya saya masuk kuliah malam lah di Depok itu, salah satu universitas di Depok. Nah di kuliah malam itulah saya dapat ide untuk buka laundry. Oke. Karena ya di Jakarta Selatan saat itu saya tinggal itu belum ada laundry, kilauan terutama. Adanya laundry premium satuan. Ya akhirnya ini kayaknya cocok nih untuk market yang tengah-tengah ke bawah seperti kami-kami. Yang karyawan lah saat itu seperti itu. Jadi saya bawa ide yang di Depok itu untuk saya bawa di Kebagusan situ Jakarta Selatan. Tempat kami ngontrak dan ngekos. Itulah laundry secara apa ya? Secara beneran bisnis yang pertama didirikan. Betul, secara benar bisnis yang didirikan sampai saya rela untuk kredit ke bank. Jadi modal untuk bangun laundry saat itu di 2008 itu adalah modal dari bank. Jaminannya apa? Jaminannya adalah surat SK saya pegawai tetap di Indosat M2, KTA. Oh, jadi di sekolah kan. betul. 20 juta, saya masih ingat 20 juta, terus akhirnya saya nego sana sini. Diadakan ke bank, oke. Terus? Ya akhirnya dapat 20 juta, terus akhirnya bisa beli mesin cuci, mesin pengering, karena tempatnya kecil kan. Iya. Saya nego juga untuk sewa tempatnya, kiosnya. Sebenarnya kios bukan kios juga, karena itu kan bekas garasinya orang, kami sulap untuk jadi laundry. Jadi kalau teman-teman sering lihat saya di YouTube atau saya sering ngisi kelas gitu, saya ceritain tuh awal mula saya 2008 bangun laundry yang harganya 6.000 per kilo, yang sekarang akhirnya... jadi laundry kiloan dong? Kiloan, 6.000 per kilogram dan sekarang sudah harganya 17.000 per kilogram. Per kilogram? Yes. Lokasinya mana Mas? Tepatnya? Kebagusan, Jakarta Selatan. Masih ada? Masih ada, Ape Laundry masih ada. Yang di lokasi itu masih ada? Pindah geser karena udah gak muat di situ Pak. Tempat di situ udah gak muat. Membesar. Tambah besar. Jadi kalau ngelihat itu, apa yang membuat Mas Ape dulu di situ itu berhasil? Apakah karena memang kebutuhan orang yang belum dipenuhi, atau karena juga lokasinya pas gitu loh? Ya, jadi ini mungkin jadi permasalahan teman-teman semuanya ya Pak Helmi, bahwa membangun bisnis sambil ngantor, ngambil sebagai karyawan. Ya pasti yang nonton pun juga banyak ya yang mungkin lagi jadi karyawan terus pengen bikin bisnis. Saya juga kepikiran bagaimana saya sepulang kantor saya masih bisa ngelola ini bisnis. Karena pada saya masih ngantor aktif,
Ya. jam kerja saya juga dapat saran atau mungkin dapat wejangan dari guru saya. Ingat ya, kalau kamu sekarang lagi kerja dan kamu punya bisnis, Ya. pada waktu jam kerja, kamu digaji oleh kantor, kamu ya harus profesional dengan kantormu Iya itu. dong, iya dong, iya dong. Ya, Ya. Jadi jangan ngambil-ngambil kesempatan, ya mungkin sesekali pernah yang ngambil kesempatan untuk telepon laundry dan sebagainya. Ya, ya. Setelah pulang kantor kami ke laundry. Jadi yang saya lihat adalah bahwa kalau bangun bisnis, kalau bisa ya jangan jauh-jauh dari rumah, dari tempat Supaya tinggal. gampang. Supaya gampang kontrolnya, karena bisnis ini seperti baby yang baru lahir. Harus Jadi, ditungguin. betul. Ya. Nah mungkin satu waktu memang sistem akan dibentuk pasti itu. Oke. Tapi kan untuk awal-awal kan kayak Nggak bayi bisa. baru lahir ya Ya. kita harus rawat dulu, nggak tiba-tiba langsung dititipin ke mbak gitu kan enggak ya Pak. Ya. Nah itulah yang terjadi. Jadi dari situ termasuk marketnya pastinya. Saya melihat market paling simpel adalah daerah sekitar saya banyak kontrakan, banyak kos-kosan. Di mana Laundry Kilon nggak ada sama sekali saat itu 2008. Ya udah itu kayaknya saya pioner. Itu ideal ya. Ideal bagi kami. Banyak Karena marketnya udah kebentuk ya Pak. Oke, Kebutuhannya sudah ada. Sudah ada. Sudah ada kebutuhan. Jadi kalau gitu mulailah dari kebutuhan dulu. Betul sekali. Jangan membuka bisnis di mana produk atau jasa tersebut Belum ada. tidak dibutuhkan. Betul sekali. Jadi marketnya ada dulu, Ya. opportunity-nya ada dulu, Oke. dan bikinlah jasanya atau produk. Tahun berapa tuh Mas? 2008 Pak, Sekarang 2025. 25 Artinya 17 tahun. kurang lebih Pak. Sekarang Ini udah masuk 17 tahun. udah punya berapa cabang atau membantu berapa cabang? Oke. Jadi kalau laundry saya sendiri itu ada sekitar 12-an lah, 12-an titik dengan brand yang macam-macam. Karena market A ada brand sendiri, market B ada sendiri, market C ada sendiri. Oke. Saya belajar untuk one brand, one positioning saat itu. Hmm. Terus karena Agustus 2020 kami akhirnya membangun Apik Management. Iya. Apik Management Agustus 2020 hingga per bulan April kemarin. Pas kopi dulu. Pas Covid Pak. Oke. Pas Covid kami membangun Apik Management karena kami melihat ternyata bisnis laundry malah bisa berkembang di masa krisis saat itu. Sekarang sudah 530-an klien yang sudah kami buatkan laundry dari Aceh hingga Papua. Sejak Klien itu Agustus. dalam arti apa Mas? Klien itu adalah Diajarin, misalnya Pak Helmi ya. mau buka laundry, kan banyak macamnya ya. Ada yang buka karena ambil paket usaha laundrynya, ada yang ambil franchise-nya atau pelatihannya aja dan sebagainya. Kalau Apik Management itu bagi orang-orang yang sudah punya target, saya pengen omset segini, 50 juta per bulan misalnya. Tolong Ya. dibangunin laundrynya Mas. Nah kita settingin nih, titiknya di mana, kompetitornya siapa, Mesinnya berapa? mesinnya harus berapa untuk mengejar omset yang diharapkan, Target, oke. yang ditargetkan itu. Nah, apa yang kita berikan selain analisa tadi, yang kita berikan adalah mesinnya, instalasinya, bahkan pendampingan training di lokasi klien. Pendampingan training, yang itu kayaknya nggak pernah ada. Oke. Adapun paling franchise, kalau kami nggak ada franchise fee, nggak ada royalty fee. Makanya banyak orang happy, bahkan ada yang nanya, Mas Apik dapat apa? Nggak tahu dia ya. Saya dapat berkahnya. Iya sih. Sama ucapan terima kasih. Gak tahu aja. Nggak tahu aja. Mas Apik tambah sugih ya. Amin. Oh kantornya keren. Ada kelas, ada workshop ya. Betul. Keren-keren. Ada Mas. Seneng. labnya. Ada labnya. Ada kolam renang. Ada kolam renang Pak. Apa hubungannya kan laundry? Jadi kalau dia lagi sebel dia nyebel. Iya Nah, betul. Ya. Oh Baik, gitu. baik, betul. Seperti itu Pak. Oh jadi gitu ya. Jadi diulang ya di Apik Management tuh ada kelas ya. Apik Management akhirnya kita bikin kelas khusus sekarang Ya. yang namanya Apik Academy. Untuk orang yang mau belajar. Orang yang mau buka laundry, orang yang sudah laundry yang jalan, maupun untuk karyawannya Pak. Oke. Jadi kami sudah punya kelas yang punya segmen masing-masing. Oke. Kelas yang paling terkenal itu Fundamental Business Laundry sama Daily Laundry Operation. Kalau FBL itu untuk owner, untuk bikin strategi, bangun laundrynya seperti apa. Itu 3 hari kelasnya. Ya. Terus kalau Daily Laundry Operation dipakai untuk SOP, sama Oke. praktek-praktek, Oke. plus maintenance mesin dan sebagainya. Peserta paling jauh dari Dubai Pak. Dubai. Orang Indonesia tapi. Orang Indonesia. Mau buka di sana dia. Rencananya gitu, terus akhirnya buka di Bekasi dulu. Tapi beliau berdua itu suami istri belain cuti 2 minggu untuk ikut kelas saja. Habis itu balik ke Dubai lagi. Oh. Ya terima kasih. Udah berapa Pak. ribu murid? Belum ribuan sih Pak. Belum Ya. ribuan seperti Pak Helmi. Oke. Belum, masih ratusan lah. Kalau alumni sih mungkin 300-an ada lah. Kalau alumni kelas ya Pak. Alumni kelas Tapi kalau klien Apik Management Lebih dari 530-an klien di seluruh Indonesia. Klien itu apa? Dia Klien Apik Management mitra tadi Pak. Mitra tadi, ya. Apik Management yang bangun usaha laundry. Terus nanti kami dampingi 2 minggu trainer kami di lokasi.
Setelah itu ya selamanya mereka bisa konsultasi dengan kita secara free lewat after sales kami. Ya. Dan tidak kita Termasuk tarifkan. memilikan mesinnya juga ya? Pemilikan milik beliau semuanya. Seperti itu kalau Apik Management ya. Dan sekarang ada brand-brand lain seperti kayak Less Worry, bentar lagi nanti ada Kain Wangi yang akan kita bangun untuk orang yang nggak mau ngelola bisnisnya. Tapi kita kelolain. Seperti itu. Jadi ada franchise, ada kemitraan ya? Ada kemitraan. Gitu ya? Yes. Itu ada yang paling juga supermarket laundry. supermarket laundry. Yes. Jadi kalau kita misalnya, wah bangun laundry susah nih, repot nih untuk ngelola dan sebagainya, cari karyawan, tukang setrika susah dan sebagainya, bisa jualan perlengkapan laundry saja, deterjen, plastik. Kita sudah membuka untuk supermarket laundry ini Pak. Jadi bisa reseller, bisa franchise di seluruh Indonesia. Aku kemarin ngasih seminar ya di sebuah binaan saya juga, portofolio saya. Baik. Mas Mosen. Oke. Ya, itu adalah maklun dari skincare beauty product. Baik. Saya gambarin tuh ada 15 jenis usaha yang masih direkomendasikan tetap akan ada dan bagus. Salah satunya itu laundry kiloan. Betul ya Mas? Betul. Prospeknya bagus. Prospeknya luar biasa. Bahkan kalau saya sih banyak orang lihat ya namanya Apik ya pasti laundry yang diulangi. Enggak gitu sebenarnya. Tapi secara data kami bahkan pas waktu pandemi kami bisa membuktikan 5 besar kalau teman-teman cek di Google aja. 5 besar yang direkomendasikan adalah laundry. Saya dulu masih jadi ketua umum asosiasi laundry saat itu. Kita sampai memperjuangkan bagaimana laundry biar bisa tetap buka pas pandemi. Akhirnya kami mengundang narasumber dokter spesialis penyakit dalam. Terus kita sampai cek jurnalnya WHO terkait virus ini matinya gimana sih? Ya. Kalau ada kaitannya dengan laundry. Ternyata kita simpulkan setelah kita ada narasumber tadi, kita simpulkan bahwa virus, bakteri, kuman itu bisa mati karena deterjen. Yang kedua karena kena setrika, misalnya panas tinggi lah. Ya. Kena deterjen, kena panas dryer sama setrika uap. Terus kena parfum Pak yang mengandung alkohol atau etanol. Itu mati tuh. Nah dari situ akhirnya kami membranding pengusaha laundry pas pandemi saat itu. Kami branding adalah laundry tempat membasmi virus. Dari konsep kayak gitu akhirnya banyak banget orang yakin ya udah ke laundry aja. Akhirnya nyuci di laundry dan sebagainya. Dan akhirnya bisnis laundry pun nggak ditutup di Indonesia. Masih Selama boleh COVID tetap buka? Boleh Pak. Boleh. Kecuali memang Nggak ada semua beberapa- gitu toh? Memang Nggak beberapa semua industri daerah. buka ya. Ya, karena nggak semua industri buka, tapi memang ada beberapa wilayah kebijakan gubernur kan berbeda Pak. Ini yang membedakan nanti kebijakan gubernur. Memang ada yang mengizinkan, ada yang tidak. Tapi sebagian besar gubernur mengizinkan. Kami kan sampai bersurat Pak saat itu di Asosiasi Laundry, kami bersurat ke gubernur-gubernur saat itu. Dan akhirnya disetujui. Mas, seberapa menguntungkankah? Ya, seberapa menguntungkankah Yes. bisnis laundry? Sampai sekarang saya masih bisnis laundry berarti untung Pak. Jadi saya dulu pernah bisnis warnet, pernah bisnis resto warung makan. Mungkin gak berjodoh aja. Dan ternyata cash cow saya adalah laundry saat itu. Sampai Jadi, sekarang? Sampai sekarang. Dan ada beberapa star-star yang lain yang memang kita mau ciptakan lainnya seperti itu. Ya. Nah seberapa menguntungkan bisnis laundry? Kita punya tagline sebenarnya. Yang sering saya sampaikan adalah selama manusia masih pakai baju, bisnis laundry tetap laku. Ya kan sampai kiamat selama orang masih baju. Ya laundry pun harus ada. Nah sekarang kita melihat aja bahwa market size yang ada di laundry itu semakin gede Pak. Kita punya data di 2015 orang datang ke laundry itu kurang lebih 15%, 20%. Dari populasi? Ya dari populasi di kota-kota besar terutama ya 15-20%. Di 2024 ini 2023 itu sudah lebih dari 50% orang naik. datang. Iya, jadi semakin gede karena kebiasaan, behavior market, Ya. terus market mulai shifting, berubah, Lifestyle ya? lifestyle, Ya, butuh kepraktisan. Nah hal seperti itu yang membuat akhirnya laundry bertumbuh. Ya. Dan setelah kami ambil sampling, kita ajak ngobrol, entah itu klien kami, entah itu pelanggan, kenapa kok sekarang ke laundry dulu enggak? Ada alasannya macam-macam. Salah satu alasan paling menarik adalah semakin banyak pilihan laundry saya sekarang. Jadi market sekarang pilihan laundrynya semakin banyak. Ya. Nah, Mungkin sekarang banyak yang main. pemainnya semakin banyak. Memang semakin Ya. nggak blue ocean lagi ya, Ya, sudah berdarah-darah lagi. Tapi tinggal kita mau ngambil niche yang mana, market yang mana. Toh Apik Laundry aja ya bukannya sombong ya, sekarang pun dengan harga 17.000 per kilo pun marketnya juga masih gede. Artinya market kelas A, kelas B, kelas C pun masih peluangnya masih besar.
Kalau cuma ngejar rame doang ya kelas C ya silahkan. Tapi kan pasti perang harga dan sebagainya kalau market kelas C. Itu sih Pak Helmi yang Jadi saya bagi lihat. orang yang punya duit, pengen punya usaha. Selama ini barangkali yang jadi kliennya Mas Ape itu orang yang sudah bekerja, kepengen penghasilan tambahan. Ya. Atau mungkin dan menjelang pensiun, kepengen suatu saat punya usaha. Betul. Apakah begitu? Benar sekali Pak Helmi. Jadi saya sendiri pun beberapa kali juga diundang. Entah itu dari kementerian, entah itu dari Mabes Polri dan sebagainya untuk ngisi materi Purna Bakti. Nah, tapi saya cuman ngasih tahu bukan nakut-nakutin ya. Bisnis laundry ini kan apalagi laundry yang full service, yang dia ngerjain sendiri. Ada laundry satuan, ada laundry sepatu dan sebagainya. Itu kan butuh skillful, butuh manpower yang bagus lah skillnya. Sedangkan manpower sendiri kan agak susah dicarinya. Kadang kasihan juga orang mau pensiun tambah pusing Pak. Kalau bangun laundry dari awal. Saya ngelihatnya sih situ. Makanya karena saya melihat seperti itu, kami kasih tahu dulu bukan manis-manisnya aja, bukan opportunity-nya aja, tapi resiko-resikonya. Akan resiko seperti ini, akan resiko seperti ini. Makanya kalau mau pensiun ya mulai dari sekarang udah siap-siap misalnya. Atau ambil franchise aja yang sudah dikelolain. Itu lebih simpel sebenarnya. Dibanding jalanin sendiri. Memang ujung-ujungnya nanti agak mahal dong Mas. Ya itu pilihan ya. Karena kan orang beli franchise itu kan beli pengalaman Pak. Orang beli franchise, orang ngambil sesuatu barang atau mungkin ngambil paket usaha atau kemitraan itu kan yang dibeli sebenarnya kan pengalaman. Makanya harganya mungkin agak berbeda. Karena beli brand lagi. Beli sistem lagi ya. Tuh, sistem, pengalaman, experience itu kan mahal sebenarnya. Gak perlu terlalu lah. Kalau dengan sistem franchise itu kira-kira investor dapat return berapa ya Mas ya? Berapa tahunkah balik atau gimana? Siap. Atau berapa persen sebulan? Siap. Nah, ini range ya Pak Helmi, karena kan namanya bisnis kan bisa naik turun. Kita nggak pernah menjanjikan apa-apa di dalam proses investor. Karena investor ini kan konsepnya kan bagi untung bagi rugi kan, konsepnya seperti itu. Nah, range yang memang kita beberapa kali tawarkan, memang kalau ke investor ya, murni investor bukan business owner. Investor yang kami kelolain sendiri dan sebagainya, kami itu range-nya biasanya di 12% per tahun Pak. Ya paling tidak di angka 12%. Meskipun kenyataannya per tahun bisa ada yang 17%, bahkan bisa tembus 20% per tahun. Artinya kalau 20% per tahun aja, kalau kita investasi 100% berarti kan 5 tahun udah balik modal. Kalau konsepnya seperti itu. Karena yang saya lihat, yang tipenya investor mereka pasti membandingkan yang lain. Misalnya kayak bunga deposito, suku bunga, obligasi dan sebagainya yang mungkin rate-nya 8%. Atau kalau deposito aja 4% misalnya per tahun. Nah misalnya kayak gitu. Jadi kalau 12% yang tipe investor ini pasti happy. Dan resikonya apa? Ya resikonya kalau amit-amit aja kalau nggak jalan dengan baik, nggak sesuai targetnya, ya dapat mesinnya. kan mesin miliknya investor. Mesinnya, bisnisnya ini kan masih bisa dijalankan investor. Kalau memang investor suatu saat, saya pengen jadi business owner deh, saya pengen jalanin sendiri, ya silakan. Bisa jadi seperti itu. Tapi sekarang pun kami tidak pernah menjanjikan yang muluk-muluk. Selama ini yang kami bisa kejar 12% per tahun untuk investor. Dan seperti itu. Itu yang seksi ya biasanya dari sudut pandang investor. Tapi kalau business owner dikejarnya setinggi mungkin. Kadang kalau bisa 3 tahun balik modal nih. 3 tahun balik modal kan berarti kan returnnya kan sekitar 33%-an ya Pak per tahun. Seperti itu. Ya memang agak berat tapi ya silahkan namanya business owner. Targetnya kan bisa ditentukan sendiri. Gitu sih menurut saya. Laundry itu ada jenis ya Mas ya? Ada yang swalayan gitu ya? Yes, ada self service, ada full service, ada yang full service. Full service. Full service tinggal kirim, dikerjain, nanti tinggal ambil lagi atau dikirim ke rumah. Bisa dikirim. Bahkan udah begitu ya? Yes. Itu bedanya apa Mas? Jadi laundry itu orang Indonesia taunya full service Pak. Dilayani Pak. Dilayani. Self service ini kayaknya baru setahunan terakhir ini baru benar-benar musim. Memang sudah dikenalin sejak 2015. Termasuk yang kiloan itu ya? Iya. Ada yang kiloan, ada yang premium juga ya? Betul. Nah laundry itu kan dibagi-bagi. Full service pun ada laundry kiloan, yang cuci setrika. Ada cuci lipat sekarang tanpa disetrika, serapi seperti setrika. Terus ada juga laundry satuan, laundry yang harus diperlakukan khusus. Nah terus kita akan berbicara tentang laundry full service, self service. Di Indonesia memang sekarang orang-orangnya mintanya dilayani semuanya.
drop off. Kadang ke laundry aja nggak mau, minta antar jemput. Minta antar Nah, jemput, itu kan ya. memang jadi Jasa apa ya? tambahan dong. Jasa tambahan, fitur tambahan untuk bisa menjadi value dari Ya. masing-masing laundry itu sendiri. Tapi makin kesini memang makin bergeser nih kebiasaan market. Saya kemarin pada waktu Lebaran, saya nggak mudik, saya coba keliling ke daerah Gading Serpong, saya coba nanya-nanya nih ke laundry self service kan rame semua Pak. Dan saya dulu pernah mensurvei di Apik Management bahwa laundry self service kayak Coin Laundry, kayak QR Code Laundry, saya kira marketnya menengah ke bawah. Ternyata kenyataannya yang datang ke situ adalah orang-orang bawa Rubicon, bawa mobil racing. Pembantunya ada tapi bersih-bersih rumah. Nyuci nggak usah, saya ke laundry aja. Dan yang menarik lagi ternyata laundry ini posisinya dekat sekolahan anak saya. Jadi sambil nunggu jemput anak saya nyuci aja. Nah saya baru nggak di situ, oh gitu ya sampai seperti itu. Mesin cuci punya Ci? Punya Cici ya? Punya Ci? Punya. Tapi lebih murah kayak gini Mas. Saya udah nyuci ngeringin nggak sampai 2 jam beres, nggak perlu ngantri. Tinggal nyari aja laundry di daerah Gading Serpong yang self service, yang mesinnya banyak nggak perlu ngantri. Nah, akhirnya kayak gitu. Nah poin-poin itu yang kami catat, wih menarik juga ya. Terus kami kemarin akhirnya datang nih ke Riau, ke Pekanbaru, terus ke Bandung, ke Denpasar. Wah ternyata sudah mulai bisa nih kayak gini. Nah ini juga menjawab kami di pengusaha laundry, di mana kita sudah mulai susah cari tukang setrika Pak. Sekarang nih? Sekarang susah banget. Anak Gen Z apalagi nggak bakalan mau jadi tukang setrika. Yang mau ya seperti Pak Helmi tadi sampaikan di awal tadi ya, yang mau jadi tukang setrika ya usia di atas 40 tahun, di atas 45 tahun yang mungkin yang mau jadi tukang setrika. Kecuali dia di laundry satuan ya, yang premium full ya. Mungkin gajinya oke dan sebagainya masih mau. Tapi di laundry kilauan mungkin teman-teman yang nonton juga perlu mempertimbangkan karena yang katanya cari kerjaan susah, di mana laundry juga lagi butuh pekerja, ternyata susah juga cari pekerja yang pas. Ya. Bisnis ini. Oke. Begitu. Kalau kita bikin, sekarang kalau Mas Ape ngasih nasihat lebih bagus laundry full service atau laundry self service? Oke. Tergantung. Jadi gini Pak Helmi, kapan sih kita harus pakai full service dan self service? Saya sih melihat dari market dulu. Market pasti kemungkinan besar mau full service, mau dilayanin. Istilahnya gini, saya sudah bayar, masa saya suruh nyuci sendiri sih? Gitu loh. Nah itu kan yang dipikirkan. Tapi dari POV kita sebagai owner, kita sangat seneng dengan laundry self service. Karena ngurangin pegawai. Minim karyawan. Karena karyawan drama Pak. Bukan sebenarnya kami nggak mau karyawan. Tapi karyawan ternyata semakin susah. Nah kami melihat yang paling simpel, nggak ada komplain lagi. Dengan self service kan nggak ada komplain. Konsepnya kan kalau self service dia kayak sewa mesin, Pak. Dia kayak sewa mesin. Jadi kalau POV kita sebagai business owner, kita seneng banget dengan self service. Yang mau pensiunan, penting self service aja. Tinggal kontrol aja laporan keuangan, CCTV, tim cuman ini. Dan self service sekarang kan nggak kayak dulu pakai koin. Sekarang kan pakai QR. Uang langsung masuk rekening. Tanpa kita harus collect koin di mesin-mesin. Lebih simpel lagi sebenarnya. Tapi masalahnya adalah market masih suka dilayanin. Market masih suka dilayani. Apalagi minta antar jemput. Nah ini yang jadi kendala. Makanya kalau Pak Helmi bilang tadi, tergantung lokasinya di mana. Kita konsepnya mau seperti apa. Kalau marketnya masih banyakkan yang mendominasi adalah menengah ke atas, sebaiknya full service. Full service. Karena mereka pasti minta dilayanin. Apalagi kita bisa upselling, cross-selling di sisi laundry satuan, laundry premium dan sebagainya yang marginnya lebih gede dibanding laundry kilauan. Seperti itu. Aku mau nanya, bedanya laundry sama ada lagi dry cleaning tuh apa ya Mas? Yes, dry cleaning, wet cleaning malah. Dry cleaning, wet cleaning. Yes. Apalagi? Kan biasanya ditawarkan juga tuh oleh binatu-binatu laundry. Betul sekali. Sepengetahuan saya ya, mungkin teman-teman bisa koreksi bagi yang tahu textile care atau laundry. Jadi laundry itu adalah pekerjaan yang dilakukan untuk mencuci baju-baju yang nggak perlu perlakuan khusus banget. Misalnya kan ada baju atau bahan seperti kayak yang nggak boleh kena air terlalu lama atau kena deterjen yang terlalu keras atau mungkin yang diperas nggak boleh sampai ribuan RPM. Kan memeras baju ini kan ada caranya. Contoh nih yang saya pelajarin
Baju sutra itu kan nggak boleh diperas. Kalau diperas nggak bisa disetrika, nggak bisa licin lagi. Udah rusak itu, hitungannya udah rusak. Nah itu harus masuk dry clean atau wet cleaning. Ya. Wool juga sama. Untungnya di Indonesia orang jarang pakai wool. Tapi beberapa orang yang sering keluar negeri, beberapa orang yang sering jalan-jalan ke Eropa pas musim dingin pasti Pakai wool. wool. Entah itu sweaternya, entah itu shawlnya, itu wool. Tidak boleh dicuci. Tidak boleh Dicuci di-laundry. boleh, tapi harus pakai deterjen khusus yang nggak hard deterjen. Itu direndam pakai deterjen yang biasa aja, Ya. dari ukuran XL jadi XS. Iya. Aku iya, pernah ngalamin. iya, iya. Pernah ya. Ya. Makanya diciptakanlah proses dengan dry cleaning. Ah. Dry cleaning itu bukan berarti dicuci kering yang nggak pakai air, ya memang nggak pakai air, tapi pakai cairan. Hmm. Nah cairan itu namanya PCE atau solvent. Hmm. Nah itu pakai solvent. Nah di situ ada pro kontra memang di dalam dry clean itu teman-teman bisa googling, bisa cek bahwa solvent terlalu banyak juga akan membahayakan kesehatan dan sebagainya. Meskipun ada beberapa proses yang akhirnya aman juga katanya. Makanya diciptakanlah yang namanya wet cleaning. Hmm. Proses seperti dry cleaning tapi pakai air bukan pakai solvent. Oke. Makanya ada wet cleaning. Nah itu untuk baju. Ada lagi ya? Ada wet cleaning. Itu pakai air Pak, pakai air. Jadi kalau ada jas itu biasanya kan ada kandungan wool. Ya, di dalamnya. Yes. Lapis. Ya. Betul. Nah itu di wet cleaning. Hmm. Kalau emang nggak ke dry cleaning, wet cleaning. Ini pro kontra karena saya Ya. takut nih. Orang-orang sudah punya kepercayaan masing-masing Pak. Ada yang pro dry cleaning, ada pro wet cleaning. Saya takut diserang. Mas Ape di bisnisnya masuk ke sana juga? Dry ke cleaning, sana, wet ke cleaning? sana. Ke wet cleaning Pak. Dry cleaning enggak. Wet, Wet cleaning. cleaning. Yes. Karena Kami itu ke wet satu cleaning. paket ya? Satu paket. Oke. Kita ada. Jadi wet cleaning, tapi memang timnya harus spesialis sih. Oke. Paling enggak paham tekstil care ya. Seperti itu. Kata lagi bikin brand baru lagi ya? Kemarin udah ada apa? Less Worry, Ada kain wangi nih Pak. ada kain wangi. Yes. Wah, apa menaiki? Wangi kainnya. Ya, jadi dengan berjalannya Apik Management 3 tahun berjalan mendampingin ratusan klien, akhirnya kami sudah pede nih. Oh Ya. berarti kami sudah bisa nih mendampingin klien secara mandiri pakai brand kita sendiri. Ya. Akhirnya kita pakai brand saat itu Less Worry. Less Worry udah 1 tahun jalan. Kita sudah jalankan memang plus minus ya Pak. Ada beberapa permasalahan termasuk cari pegawai tadi. Ya. Jadi pas omsetnya naiknya kenceng, pegawai bermasalah, Keluar. pegawai keluar Ya. atau pegawai nggak fokus, Ya. akhirnya banyak baju bermasalah, rusak atau mungkin Ya. ketuker dan sebagainya. Akhirnya omset drop. Hmm. Terus naik lagi, drop lagi. Nah itu kan kita melihat, permasalahan paling utama sekarang Ya. bukan masalah nggak ada omset nih. Hmm. Ternyata masalah SDM, SOP, Oke, QC dan oke. sebagainya. Nah berjalannya waktu, Less Worry udah jalan nih dengan konsep full service. Yes. Semua orang bisa datang, market menengah ke atas. Akhirnya setelah kita melihat laundry service mulai bertumbuh, market kayaknya sudah mulai kebentuk dan sudah mulai biasa. Akhirnya kita menciptakan satu brand baru namanya Kain Wangi. Apa bedanya dengan Less Worry? Kalau Kain Wangi full self-service Pak. Pakai Self-service. mesin, rencananya pakai mesin full industrial. Jadi bukan mesin home, bukan mesin komersial, tapi di asal mesin komersial adalah industrial. Oke. Biar bisa melayanin para penduduk di Indonesia Hmm. untuk datang ke laundry yang self-service dan cepat. Cepat, murah, rapi. Hmm. Self-service. Udah diajarin ya? Yes, seperti Diajarin, itu. dikawal ya? Betul. Oleh Ya nanti Mas mohon Ape bantuan, dan Pak tim Tommy. yang sudah sangat berpengalaman. Amin. Mas butuh investasi berapa sih kalau ada investor tertarik? Oke. Baik Less Worry maupun Kain Wangi? Kalau Less Worry dan Kain Wangi, Less Worry saat ini malah sudah mulai bikin paket-paket yang di bawah 500 juta Pak. Ya. Jadi konsepnya drop point yang 300 jutaan. Jadi enggak yang seperti kemarin 800 juta sampai 1,5 M. Kalau yang Kain Wangi karena konsepnya kita mau besar sekalian, karena target marketnya yang kita sasar udah jelas, kita investnya di 1,2 M Pak. Ya. Kurang lebih 1 miliaran lah, 1,2 M yang kita jalankan. Ini kalau bagi investor yang mau invest, kita kelolain, dimonitor, mudah-mudahan Pak Helmi bantu monitor juga. Insya Allah. Mudah-mudahan Pak Helmi berkenan untuk membantu. Nah itu Oke. bisa teman-teman bisa ini. Begitu Kalau aku invest, katakan di Kain Wangi 1,2 gitu. Ya. Estimasi Mas Ape investor dapat berapa? Bulanan?
Dapat bulanan, tapi gini Pak, setelah kami pelajarin dari sisi finance, memang sebaiknya pembagian atau namanya dividen lah, ya gini kan, pembagian hasil sebaiknya 3 bulan atau 3 6 bulan bulanan. sekali. Yes, 3 bulan. Kira-kira berapa Mas? Kami menargetkan Normalnya aja. Iya, kami menargetkan kemarin sama Pak, seperti kayak di Less Worry. Di 12%-an per tahun Pak. 12%-an ya kalau dipecah-pecah berarti 3%. 1%-an per bulan, Ya, 2%-an per bulan. 3% dan ya. seperti itu. Nah targetnya seperti 3% itu. dari investasinya? Yes. Oh ya, betul. Oh gitu ya? Ya kurang lebih seperti di angka itu sih. Kurang lebih di situ. Meskipun secara proyeksi kami, kalau kita berada di daerah yang sesuai target kita. Bisa lebih tinggi? Pasti. Target kita nggak sampai 5 tahun seharusnya Pak, kalau di sini ya. Dan kita nggak pusing karyawan, itu sih. Kita pengen membantu negara untuk membuka lapangan kerja Pak. Betul. Tapi kenyataannya kayak tidak gini. gampang. Betul sekali. Itu urusan kita sama-sama. Oke Mas Ape, terima kasih ya. Siapa? Jadi Helmi, terima kasih banyak. saya tahu banyak yang pengen bertanya. Saya diminta ya di netizen ngomong, tolong dong dibahas tentang bisnis laundry, kayaknya menarik nih. Ya jadi hari ini saya membawa pakarnya Raja Laundry. Bukan money laundry. Terima kasih. Oke. Jadi ini alternatif, saya mengatakannya alternatif ya. Anda akan dikawal, udah ada sistemnya, SDM-nya sudah dididik ya, dan bukan asal coba. Jadi saya ingin mengatakan sebagai business coach ya, kalau kita belum paham mendingan kita berkolaborasi. Betul. Atau berpartner dengan orang yang sudah ahli. Jangan trial and error, mahal. Ya, jadi itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mas Abe. Terima kasih. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.